Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan ini saya kemarin baru lihat ya, Xiaomi itu punya lini smart band terbaru mereka. Yang pertama adalah Smart Band 9 Active yang lebih murah, dan yang lebih mahalnya adalah Xiaomi Smart Band 9 Pro. Nah, di video kali ini saya tuh mau ceritain impresi pertama saya sama kedua jam ini supaya kalian bisa kebayang lah ya kira-kira apakah 2 jam ini worth it dan kalian cocok gitu sama mereka. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ya. Jadi di dalam kotaknya ini selain dapat jamnya, kita dapat buku manual dan juga charger, itu normal banget dan nggak perlu dibahas lagi supaya cepet. Dan kita langsung aja ya untuk lihat kedua jamnya. Yang pertama adalah si Smart Band 9 Active yang saya ini pakai warna pink ya, saya ngambilnya biar unyu. Dan yang kedua adalah si Smart Band 9 Pro dengan warna hitam yang maco dan sporty gitu. Oke, kita bahas dulu ya untuk yang aktif gitu. Jadi yang aktif ini dia desainnya flat ya. Jadi ini kalian bisa lihat dia itu nggak yang curve gitu kayak seri sebelumnya, kalau nggak salah lebih curve ya. Yang ini flat banget dan mengingatkan saya pada Smart Band Huawei kalau nggak salah ya, yang Fit yang gen pertama kalau nggak salah juga flat ya. Jadi saya keinget banget sama Smart Bandnya Huawei jadinya. Tapi ini kalau lihat sekilas ya masih oke-oke aja. Cuman yang saya agak kurang suka ya sama desainnya itu adalah cara dia ngelepas strapnya. Jadi cara ngelepas strapnya adalah diginiin. Iya, dipencet. Saya nggak ngikutin seri aktif ya sebenarnya. Saya nggak tahu apakah seri sebelumnya sama kayak gini. Cuman ini tuh memberikan saya luka lama karena dulu Mi Band 2 saya kan dulu kalau ngecas Mi Band 2 atau Mi Band 3 itu kan dipencet ya, dikeluarin dari strapnya kayak gini. Itu lama-lama lecek atau loose gitu ya. Jadi saya pernah kehilangan beginiannya di tangan, sisa ininya doang. Itu memberikan luka lama sih ngelihat desain seperti ini ya. Ini nggak tahu apakah yang sekarang lebih kuat atau enggak, tapi saya kurang suka sih. Tapi at least ya, kalau saya rasain dari strapnya, ini tuh enak, at least nggak bikin saya gatel di kulit saya, terus juga lembut gitu. Dia sistemnya yang kayak jam tangan pada umumnya ya, ada penguncinya di sini, jadi kayak gini. Nah, udah kayak gini, gitu. Nah, kalau kita lihat layarnya nih, jadi si Band 9 Active ini dia tuh punya layar berpanel TFT ya, belum AMOLED atau IPS, dia masih TFT dengan luasannya itu 1,47 inch dan refresh rate-nya untungnya sudah 60 Hz. Jadi kalau kita swipe itu smooth gitu. Nah, smooth kan? Ini maaf agak blur ya. Oke. Nah, kemudian di Smart Band ini juga udah ada fitur yang layaknya harusnya hadir ya, kayak misalkan di cover gini langsung sleep, ini ya, sleep dia. Ini kan nyala lagi karena goyang ya tangan saya. Jadi kalau misalnya kita cover gini dia akan sleep. Dan ada juga fitur double tap to wake gitu. Dan ini udah jadi fitur basic ya yang harusnya memang ada di sebuah smart band. Terus si Active ini juga dia udah ada tahan air ya, sampai 5 atm atau 50 meter. Dan yang saya suka dia tuh ringan banget, cuman 16 gram something gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai nih, itu nggak berasa banget. Apalagi kalau misalkan kalian suka olahraga ya, misalkan nge-gym atau lari, itu enak banget pakai ini karena enteng gitu. Nah, kalau kita lihat menunya sekarang ya, kita lihat beberapa menunya. Jadi di sini kalau kita swipe kiri akan ada control panelnya gitu. Dan kalau kita lihat si settingannya, ntar ini keterangan nggak? Nah, di bagian display itu kita bisa lihat si Active ini dia nggak punya auto brightness, karena kalau kita klik brightness-nya dia cuman bisa atur manual gini. Nggak ada menu atau toggle auto brightness kayak gitu. Jadi nanti berbeda ya sama yang si siapa tuh namanya, si Pro gitu. Karena yang Pro itu punya auto brightness, nanti kita perlihatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita balikin dulu menunya. Nah, di sini ada beberapa mode yang bisa kita dapatkan ya di jam ini. Kita swipe ke bawah.
Nah, di sini ada mode menu workout gitu yang di dalamnya ada sampai 50-an something gitu ya mode untuk olahraga. Tapi kalau kalian lihat nih, misalkan di outdoor running, dia itu GPS-nya nggak ada built-in ya, jadi dia harus pairing sama HP kita, memanfaatkan GPS dari HP kita, nggak bisa berjalan sendiri si Active ini. Terus di sini ada banyak banget ya mode-mode olahraga, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di sini ada historical kita olahraga, ada status kita, progres olahraga kita gitu. Dan nggak lupa juga ya sama ada beberapa pengukuran di smartband ini seperti heart rate sensor buat ngukur detak jantung, ada SpO2 untuk ngukur kadar oksigen dalam darah, ada sleep tracking, ngelihat kualitas tidur kalian, ada stress tracking juga. Kalau kalian stres dia akan berbunyi atau ada notifnya gitu ya. Ada buat ngecek cuaca, ada lihat event yang misalkan kita punya di kalender kita, nanti dia muncul. Ada musik player atau musik controller, jadi kita bisa kontrol musik kita dari smartband ini, dari HP ya, tapi nge-playnya ya. Terus ada kamera shutter button gitu, jadi kita bisa cepret-cepret pakai jam ini. Misalkan HP kita lagi pakai tongsis atau pakai tripod. Kemudian ada alarm, ada stopwatch, timer, find phone untuk nemuin HP kita ada di mana gitu, dan ada menu setting yang tadi. Ya memang basic banget sih untuk yang seri Active ini ya, karena dia nggak banyak neko-neko, karena ya mungkin buat orang yang nggak banyak kegunaan atau fitur yang dipakai untuk kayak saya tuh kalau pakai smartband ya cuman pakai buat notif gitu. Jadi ini cocok sih buat saya karena harganya juga murah gitu. Dia cuman harganya 200.000 something. Jadi kalau misalkan kalian ngincer nih smartband yang Active ini, kalian akan dapat harga yang menurut saya murah sih ya, dengan 200 something. Apalagi kalau lagi ada diskon 11-11 atau nanti 12-12 itu akan lebih murah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita beralih ke yang ini ya, Pro. Oh ya, satu lagi sebelum yang ke Pro, saya kelupaan. Jadi kalau yang di Active ya, misalkan kita terima call atau terima notif, dia tuh cuma bisa show doang. Kita nggak bisa bales, nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuman show doang gitu. Jadi cuman jadi notif aja, kita nggak bisa action apa-apa di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Pro ya. Jadi yang seri Smartband 9 Pro yang lebih mahal sedikit. Jadi di sini saya pakai warna hitam ya, milihnya seperti saya sebutkan tadi. Dan dari desainnya, dia itu punya desain yang curve di layarnya, jadi mirip-mirip kayak Redmi Watch 3 saya punya ini, tiap hari saya pakai. Terus juga Apple Watch juga kan curve-curve gitu ya, jadi dia modelnya kayak gitu pendekatannya. Tapi dia bentuknya yang persegi panjang ya, sedangkan kalau yang Redmi Watch 3 saya punya ini, dia lebih kotak gitu. Nah, yang saya suka di seri Pro-nya ini, dia itu sistem ganti strapnya adalah pakai ini ya, pakai quick release. Jadi tinggal pencet aja, ini kelihatan nggak ya? Semoga nggak terlalu blur. Jadi kita pencet aja di sini. Nah, kayak gitu. Gampang banget. Jadi effortless dan ya menurut saya sih lebih aman ya daripada yang tadi gitu. Nah, ini ada tombol di sini, itu kita pencet. Set. Ya, nah kayak gitu. Dan sama ya, untuk strapnya sendiri itu saya suka banget karena lembut dan nggak bikin gatel di tangan. Ini saya copot aja kali ya. Kita lihat yang smartwatch-nya aja gitu. Nah, di sini itu lebih seger ya pemandangannya karena dia udah pakai AMOLED. Dan AMOLED-nya ini dia berluaskan 1,74 inch gitu dengan refresh rate-nya juga 60 Hz. Berhubung dia AMOLED, nanti kalau misalkan di footage saya dia ada garis-garis di layarnya, ya itu wajar ya, karena kamera kadang kalau nangkep layar AMOLED itu akan ada flicker gitu. Bukan berarti rusak ya, tapi emang karakteristik AMOLED di kamera seperti itu. Ya, karena dia juga udah pakai AMOLED ya, jadi pastinya dia itu punya fitur always on display. Ini saya tunjukin aja. Jadi di sini ada pengaturannya. Sebentar, di sini ada display. Nah, di bawahnya itu ada always on display. Nah, kita bisa nyalain aja deh. Gitu, scheduled misalnya. Nah, jadi kita coba ya.
tutup gini. Dia juga ada fitur untuk sleep-nya kalau di cover. Dan seperti ini untuk always on display-nya. Ya tergantung watch face yang kita pasang ya tentunya. Dan dia juga ada fitur double tap to wake. Oke. Terus bawaan watch face-nya juga lebih banyak ya daripada yang aktif. Tadi saya belum jelasin aktif ya. Kalau aktif itu dia bawaannya nggak terlalu banyak. Jadi kita harus, yang ini saya install sendiri dari aplikasi Mi Fitness-nya. Tapi kalau bawaan aslinya itu cuma ada 2 ini. Nah, cuma ada 2 ini doang. Cuman dikit. Sedangkan kalau yang si Pro, dia itu lebih banyak. Nah, ini dia lebih banyak aja gitu untuk pilihan watch face yang bawaannya. Oh ya, tadi udah kebuka dikit ya. Jadi si seri Pro itu kalau misalkan kita terima notif atau call itu sama kayak si Active tadi ya. Jadi cuman bisa tampilin doang, kita nggak bisa bales pesan, nggak bisa terima telepon di sini juga nggak bisa karena di sini nggak ada mic-nya. Beda sama seri Redmi Watch saya ini dia udah ada mic sama speakernya. Jadi saya bisa angkat telepon di sini langsung ngobrol kayak Power Ranger. Ya, untuk si Pro ini juga pastinya ada fitur anti air ya sampai 5 atm atau 50 meter gitu. Misalkan kalian suka nyelam-nyelam gitu ya, yang nggak terlalu dalam pastinya ya. Terus juga dia ada beberapa sensor kesehatan sama kayak si Active tadi. Ada heart rate, ada SpO2, ada sleep tracking, stress, dan lain sebagainya. Mirip lah ya, hampir-hampir sama kok. Cuman tadi ya kalau misalkan kalian lihat di menu setting terus display, dia itu di bagian brightness-nya ada toggle untuk auto brightness gitu. Jadi dia sudah mendukung auto brightness, tapi bisa juga kita custom sesuai kemauan kita gitu. Tapi at least si auto brightness-nya ini ada dan menurut saya sangat membantu sih gitu. Untuk raise to wake juga pastinya ada, dan itu memang ya fitur yang umum lah ya pada umumnya sebuah smart band gitu. Nah, pastinya untuk baik si Active ataupun si Pro ini juga sama-sama udah mendukung aplikasi Mi Fitness ya. Dan ini saya ambil dulu HP-nya. Ini saya pakai aplikasinya itu di iPhone. Sebentar, saya ambilin. Nah, kayak gini aplikasinya. Jadi ini ada si Smart Band 9 Pro, ada yang Smart Band 9 Active. Ini saya lagi connect semua sih. Kayak gitu. Nah, oh ya tadi saya hampir kelupaan, ini yang paling-paling banget. Si seri Pro-nya itu, guys, ya. Jadi si seri Pro-nya itu udah ada GPS bawaan. Maaf, ini kepencet. Jadi kalau kalian ke menu olahraga, di mana dia menu olahraganya lebih banyak ya klaimnya daripada si Active. Dia sampai 150-an mode kalau nggak salah, kalau mau ngitungin. Dan dia itu ada GPS bawaannya. Ya bentar, dia kepencet. Nah, ini dia ada GNSS gitu. Jadi tanpa dikonekin ke HP, dia itu bisa nyari posisi kita ada di mana. Jadi misalkan nih kalian mau lari gitu ya di luar, tapi ragu mau bawa HP, takut kejamret atau apa gitu, misalkan kalian bawa jamnya aja udah cukup sebenarnya. Cuman yang saya rasain ya, kemarin itu saya mau coba si GPS-nya ini. Jadi saya naik motor tapi pelan-pelan aja, seolah-olah saya lagi outdoor cycling gitu. Saya berhenti di tepi jalan nungguin beginian GNSS-nya. Ini kan lagi nyari ya ceritanya ya, lagi berusaha ngelok posisi kita. Nah ini saya pakai lama gitu ya, sampai 5 menit, hampir 10 menit ini ngeloknya lama banget si GPS-nya. Nggak tahu apakah lokasi jalanannya waktu itu emang susah buat di-track GPS, saya nggak tahu gimana. Atau mungkin ini memang bug ya dari seri 9 Pro yang butuh update software lebih jauh. Nah itu saya nggak tahu, tapi yang saya rasain adalah itu yang bikin saya agak sebel ya. Kebayang kalau kalian mau lari nih udah semangat, nungguin GPS-nya lama banget. Kan bete ya lama-lama ya, nggak kelar-kelar gitu. Nah itu yang saya rasain sih keluhannya gitu. Nah sama juga ya untuk kontrol lainnya, kayak si Active tadi kita bisa kontrol kamera, ada kontrol musik juga. Ini sama aja, jadi nggak ada bedanya, dan berjalan baik juga di iPhone. Pastinya di Android juga lebih oke ya gitu. Tapi kadang
saya rasain ya, kalau misalkan saya connect smartband-nya Xiaomi, merek apapun, atau mungkin Huawei juga, pokoknya bukannya bawaan Apple Watch ya. Kalau kita connect ke iPhone itu kadang suka putus. Jadi misalkan lagi menjauh nih dari HP-nya gitu. Kalau HP Android, dia waktu ngedeket lagi, dia tuh gampang banget pair ulangnya. Tapi kalau iPhone kadang nggak mau nge-pair otomatis, jadi saya harus buka aplikasinya terus pair ulang kayak gitulah. Tapi itu mungkin karena ya bukan sesama Apple device kali ya. Kayak gitu. Nah, si 9 Pro ini dia itu dijual di harga 899.000 gitu, hampir 900 lah ya. Tapi kalau misalkan kalian lagi dapat diskon gitu ya, kayak saya kemarin di 11.11 itu saya dapat diskon sekitar 50.000, lumayan lah ya. Itu kalian bisa dapat si 9 Pro ini ya dengan harga 850 ribuan lah. Sedangkan tadi si Active itu harganya adalah 259 resminya, tapi kalau lagi diskon ya mungkin 200 lebih dikit itu kalian bisa dapat si Active. Nah, jadi kesimpulannya nih, buat saya kedua device ini menarik karena harganya masih terjangkau. Apalagi si Active ini menurut saya sih paling menarik ya. Karena yang saya butuhkan semuanya tuh ada, bisa buat mendukung kerjaan saya, notif gitu ya, masuk semua. Walaupun dia nggak bisa ngangkat telepon, tapi ya siapa juga yang mau teleponan kayak Power Ranger di kantor gitu. Terus kalau yang Pro ini saya suka sama desainnya, saya suka banget sama penggantian strapnya pakai quick release juga, nggak kayak si satu ini yang harus dipencet-pencet, jadul banget ya, males saya lah. Ini lebih keren, lebih simple, lebih sleek, lebih classy, sekaligus lebih sporty ya untuk yang warna hitam ini. Saya suka banget, lebih cocok dibawa ke kondangan lah ini daripada yang si Active ini lebih buat olahraga, kalau ini lebih buat fashion gitu. Menurut kalian kayak gimana untuk kedua device ini? Apakah menarik buat kalian? Ya, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Apalagi di zaman sekarang udah banyak banget ya brand yang ngeluarin smartband. Nggak cuma Xiaomi doang, jadi kalian makin banyak pilihan, makin diuntungkan lah ya customer karena banyak banget pilihan. Oke, mungkin segitu aja ya untuk impresi awal saya yang bisa saya ceritain ke kalian. Mungkin nggak terlalu lengkap karena saya juga baru pakai beberapa jam, sehari 2 hari. Oh ya, sebentar sebelum diakhiri. Jadi si Active ini dia untuk daya baterainya, tadi saya udah nyebutin belum ya? Dia itu up to 18 hari. Tapi kalau misalkan kita nyalain semua fiturnya, dia palingan 7 atau 9 hari doang. Nah, kalau yang Pro, dia kalau nyalain semua fiturnya, dia itu 8 harian sama. Tapi kalau misalkan paling hematnya, dia itu bisa up to 21 hari. Jadi, ya nggak tiap hari ngecas juga, nggak 3 hari sekali harusnya, tapi ya seminggu sekali lah. Jadi masih wajar menurut saya dan tergolong hemat daripada Apple Watch ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk cerita saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!